Sabar. Sudah sabar. Izin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak. Sudah. Kiprah politik seorang politisi tak lepas dari kondisi finansial yang dimilikinya. Bisa dibilang, isi dompet haruslah tebal untuk melakukan manuver, terlebih lagi jika bersaing dalam kontestasi. Keuangan yang memadai menjadi motor penggerak dalam dunia politik. Karena itu, menarik membongkar harta ketiga tokoh yang baru-baru ini dilantik sebagai pemimpin di Republik ini. Tanpa berlama-lama, berikut ini informasi tentang kekayaan Ketua DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani. Kita mulai dari sosok anak Presiden kelima RI, Puan Maharani. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kembali dipercaya dan dilantik menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu. Sebelumnya, Puan menduduki kursi pimpinan DPR RI ini untuk periode 2019-2024. Sebagai pejabat negara, tentu saja Puan Maharani memiliki kewajiban untuk melaporkan nilai kekayaannya. Dari sepak terjangnya di panggung politik tanah air, tentu saja pundi-pundi kekayaan Puan terus bertambah. Karir politiknya yang cemerlang dan kekayaan yang ia miliki menjadikannya salah satu tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia saat ini. Nah, dalam data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikannya pada 31 Maret 2024, Puan memiliki total harta kekayaan yang cukup fantastis, yakni sebesar 552,8 miliar rupiah. Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Puan berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar 273,1 miliar rupiah. Ia tercatat mempunyai 97 lahan dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan, Klungkung, dan Bangli. Di samping itu, Puan juga tercatat memiliki 7 unit mobil dengan merek VW Beetle Sedan, Toyota Land Cruiser Jeep, VW Karman Gia Sedan, Daihatsu Taruna Minibus, 2 unit Mercedes-Benz Sedan, dan Mercedes-Benz 260 CE. Selain itu, Puan juga memiliki 3 unit motor Harley-Davidson dengan nilai keseluruhan mencapai 1,5 miliar rupiah. Puan juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 5 miliar rupiah dan surat berharga senilai 235,9 miliar rupiah. Kemudian kas dan setara kas sebesar 84,3 miliar rupiah. Namun Puan tercatat memiliki utang sebesar 47,1 miliar rupiah. Utang yang menunggu waktu pelunasannya saja ya guys. Dengan latar belakang keluarga politik yang kuat dan pengalaman yang panjang, Puan pun berhasil mengukuhkan posisinya sebagai politisi berpengaruh di tanah air. Nah, kekayaannya yang luar biasa tentu saja menambah sorotan publik terhadap dirinya, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang sangat diperhitungkan di panggung politik nasional. Sultan Najamuddin. Setelah Puan yang punya kekayaan melimpah, selanjutnya ada sosok Sultan Bakhtiar Najamuddin. Ia adik dari mantan Gubernur Bengkulu Agus Rin Najamuddin. Sebelumnya, Sultan menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPD periode 2019-2024. Nah, Sultan memenangkan pemilihan Ketua DPD RI dengan voting dari anggota DPD RI yang hadir dalam sidang rapat paripurna pada 2 Oktober 2024 lalu. Adapun saat itu ada 2 kubu yang mencalonkan paket pimpinan DPD. Paket pertama diketuai oleh Sultan Najamuddin dengan calon wakil ketua yaitu Gusti Kanjeng Ratu GKR Hemas, Yoris Raweyai, dan Tamsil Lindro. Paket kedua diketuai Lanyala Mataliti dengan calon wakil ketua yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan. Dari pertarungan yang sempat diwarnai kekisruhan, hasilnya Sultan memperoleh 95 suara, sementara Lanyala hanya mencatatkan 56 suara. Total ada 151 anggota yang mengikuti pemilihan ketua DPD RI tersebut. Nah, dalam data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan Sultan pada 28 Maret 2024, yang memiliki total harta kekayaan sebesar 5,3 miliar rupiah. Harta terbesar milik Sultan berupa aset tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan 3,9 miliar rupiah.
Sultan juga tercatat memiliki 4 unit mobil dari berbagai merek seperti Toyota Alphard 2004, Toyota Avanza 2007, Nissan President 1992, dan Mercedes-Benz S350 2008 dengan nilai keseluruhan 685 juta rupiah. Lalu Sultan juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar 66 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 556 juta rupiah. Sebelum terjun ke pentas politik, Sultan memulai usaha dengan membangun jasa servis AC keliling hingga membentuk perusahaan sendiri. Kini Sultan dikenal sebagai pengusaha bidang penjualan senjata, bahan peledak, dan tabung gas skala nasional di bawah Asa Karya Group. Sultan akhirnya masuk ke dunia politik kala ia mengikuti Pileg 2009 sebagai calon anggota DPD dari daerah pemilihan Bengkulu. Ia pun lolos ke Senayan dan menjadi anggota DPD RI kala baru berusia 30 tahun. Itu menjadikan Sultan sebagai salah satu senator muda di Senayan. Namun sebelum masa kerjanya habis di DPD, Sultan memutuskan untuk mengundurkan diri sebab ia terpilih menjadi wakil gubernur Bengkulu pada sisa masa jabatan 2013 sampai 2015. Usai masa kerjanya selesai, Sultan maju sebagai calon gubernur Bengkulu pada tahun 2015, tapi ia kalah. Kendati gagal menjadi gubernur, Sultan kembali mengikuti Pileg 2019 sebagai calon anggota DPD dan terpilih lagi. Selain sebagai politikus dan pengusaha, Sultan pernah memimpin organisasi termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Bengkulu 2011 sampai 2014, KONI Bengkulu 2011 sampai 2013, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Bengkulu 2011 sampai 2014. Dari total harta kekayaan yang dilaporkan Sultan dan background-nya sebagai pengusaha serta kiprahnya di panggung politik Indonesia, memang sedikit tak masuk akal bahwa hartanya hanya sebegitu saja. Dan bahkan ia juga tercatat tak memiliki utang. Ya, cukup mengherankan lah ya. Ahmad Muzani. Terakhir ada sosok Ahmad Muzani, pengusaha sekaligus sekretaris jenderal Partai Gerindra ini disepakati untuk menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI periode 2024-2029. Hal ini berdasarkan rapat pimpinan gabungan sementara MPR RI pada Kamis 3 Oktober 2024 lalu. Ia pun didampingi 8 wakil ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR. Resmi menjabat sebagai Ketua MPR RI yang baru, diketahui Ahmad Muzani mempunyai harta kekayaan yang cukup besar. Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Ahmad Muzani terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2024. Dari data tersebut, ia tercatat memiliki kekayaan sebesar 59,1 miliar rupiah. Muzani tercatat memiliki 30 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, Lampung Selatan, Serang, hingga Tegal. Seluruh aset tersebut berstatus hasil sendiri dengan nilai mencapai 42,6 miliar rupiah. Muzani juga mempunyai aset kendaraan senilai 1,1 miliar rupiah. Rinciannya terdiri dari Toyota Fortuner tahun 2016, Honda Freed tahun 2011, Mitsubishi Pajero Sport tahun 2012, Toyota Velfire tahun 2015, dan 8 unit sepeda tahun 2019. Lalu harta bergerak lainnya sejumlah 4,5 miliar rupiah, surat berharga 375 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 8,5 miliar rupiah, dan harta lainnya sebesar 1,8 miliar rupiah. Muzani tercatat tak memiliki utang. Sebagai politisi, kekayaan ini tentu saja menjadi fondasi kokoh bagi seorang Muzani. Nah, dari ketiga figur pimpinan ini, menurutmu layakkah mereka menjabat di pos mereka masing-masing? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.